Ya. Perubahan PPN 12% ini baik nggak sih Mas menurut Mas Aziz? Anda sebagai pemerintah Ngobrolin program iPos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Ngobrolin program iBoss. Masih ada saya di sini Adit dan Mas Aziz selaku konsultan Trigonal Software yang selalu punya insight menarik untuk pelaku usaha. Hari ini kita bahas topik yang lagi hangat nih Mas Aziz. Itu. Kenaikan PPN yang berlaku efektif di 1 Januari 2025. Gimana nih Mas Aziz? Ya. Kenaikan PPN ini kan cukup signifikan ya. Ada dampaknya nggak sih untuk pelaku usaha kecil? Mungkin seperti toko kelontong atau toko grosir? Ya, sebenarnya masih tarik ulur sih ya Mas Adit ya. Jadi Oke. belum fix. Pak Luhut juga kemarin Rabu pekan lalu bilang katanya ditunda. Terus ada juga dari Pak Wakil Menteri Keuangan itu bilang hari Minggu kemarin katanya lihat nanti. Mudah-mudahan benar ya, pemerintah itu mau menimbang lagi karena dampaknya ya lumayan, dan itu ya nanti yang menanggung itu pengusaha khususnya UMKM. Itu sih Mas Adit. Min, mudah-mudahan ya Mas Aziz ya. Tapi sebesar apa sih sebenarnya dampaknya Mas Aziz? Dampaknya bikin deg-degan sih. Kenaikan PPN itu artinya harga barang kan bisa ikut naik. Iya. Terus daya beli konsumen juga kemungkinan besar menurun. Oke. Dan margin usaha makin tipis tuh kalau tidak diatur. Untuk usaha kecil yang belum tersistem bisa jadi itu adalah tantangan yang sangat besar. Karena mereka kan harus mencatat transaksinya lebih detail ya Mas Adit ya. Iya. Itu sih. Oke. Kira-kira nih resiko terburuk apa sih yang bakal dialamin sama pelaku usaha Mas Aziz? Resikonya banyak Mas Adit. Dari salah hitung harga jual. Oke. Terus laba yang berkurang drastis. Apalagi kalau semuanya masih manual kan, peluang membuat kesalahan jadi lebih besar. Repot sendiri tuh nanti. Nah, biar gak repot nih Mas Aziz. Ya. Langkah apa nih yang harus dilakukan pelaku usaha jika memang kenaikan PPN ini emang benar-benar diterapkan? Oke. Itu. Pertama-tama nih kita mesti evaluasi harga jual. Oke. Kedua, evaluasi biaya operasional juga Mas Adit. Dan yang ketiga, tambah produk atau misalnya tambah layanan. Oke. Itu. Teorinya mungkin seperti itu ya Mas Aziz ya. Ya. Tapi kalau untuk konkretnya itu gimana Mas? Misal nih, buat toko kelontong ya, dengan kenaikan PPN ini, apa yang harusnya mereka lakukan supaya nggak kehilangan pelanggan? Ya, tadi hitung lagi harga jual produk-produk yang di toko saat ini ya, karena nanti misalnya PPN naik kan ada kemungkinan bahan baku atau pembeliannya naik. Ya. Nah itu juga mungkin harga jualnya perlu disesuaikan lagi. Pastikan harga produknya sudah menyesuaikan tadi PPN. Kalau PPN naik, harga jual juga mungkin bisa dinaikkan. Tapi tetap kompetitif di pasaran ya, jangan sampai main naikin aja ternyata harga di tempat lain masih di bawah itu. Oke, betul. Itu. Kemudian labanya juga mesti nutup ya Mas Adit ya. Jadi naikin harga kita juga hitung kira-kira dengan harga segitu kompetitif apa enggak, labanya juga masuk apa enggak. Terus evaluasi biaya operasional. Cari tuh pengeluaran yang sekiranya bisa dikurangi atau mungkin bisa dihilangkan. Lalu tambah produk atau tambah layanan nih. Misal produk blending ya. Kita misalnya jual produk A dibundling tuh sama produk B karena mungkin produknya itu nyambung ya. Nah itu bisa dijadikan bundling agar bisa menambah pemasukan juga. Oke. Jadi supaya pelanggan itu tetap merasa diuntungkan. Untuk layanannya nih, misal layanan pesan antar, jadi pesan via WhatsApp mungkin diantar sampai rumah. Jadi pelanggan akan tetap setia tuh meski ada kenaikan harga. Dampak dari kenaikan PPN itu Mas Adit. Oke, ini dikasih trik lengkap nih teman-teman dari Mas Aziz nih. Biar tambah enak nih ngobrolnya Mas Aziz, kita ngopi dulu deh. Oke, kita ngopi dulu. Mantap. Oke, kita lanjut nih Mas Aziz. Ya, lanjut. Sekarang saya mau minta rumusnya nih untuk menghitung harga jual tadi Mas. Ya. Jadi teman-teman bisa catat rumusnya ya, lalu dipraktekkan di toko. Oke. Ya, ngapain ngitung sendiri Mas Adit? Aplikasi kasirnya aja yang suruh ngitungin. Oh gitu Ya Mas Adit, kita tinggal lihat aja tuh di master data, sesuaikan aja besaran PPN-nya, selesai. Bisa langsung kelihatan kita harus jual berapa tuh. Nanti kan
modalnya berapa, ada pajak berapa. Nah, situ kelihatan harga jualnya berapa. Terus buat mengevaluasi biaya operasional juga kan sudah lengkap disediakan sama aplikasi kasirnya di laporan pengeluaran. Kita bisa cek di situ pengeluaran kita di periode tertentu, misalnya 1 bulan itu berapa, terus buat apa aja. Oke. Terus untuk menentukan paket bundling promosi juga dibantu sama aplikasi kasir. Jadi nggak asal bikin promo, nggak asal nempelin misalnya produk A digabung sama produk B dan seterusnya. Itu sih, jadi udah dibantu lah sama program kasir, kita nggak perlu repot-repot lagi mikirin tadi marginnya, produk apa dan sebagainya. Oke. Wah, ini berarti kalau toko yang belum pakai aplikasi sebenarnya susah ya Mas Aziz ya? Ya susah Mas Adit. Mereka kan nggak bisa cepet ya menyesuaikan harga yang sudah include hitungan PPN. Kalaupun bisa menghitung, tapi potensi salah hitungannya kan besar banget ya kalau masih hitung-hitungan manual dan nggak punya data buat evaluasi bisnis. Misalnya bulan kemarin keuntungannya berapa, pengeluarannya berapa, kan datanya nggak ada. Jadi keputusan mereka itu biasanya hanya mengandalkan feeling, bukan data dan fakta. Wah, itu bahaya ya Mas Aziz berarti ya itu ya. Betul. Nah, terakhir nih Mas Aziz. Ya. Untuk menghadapi 2025 yang penuh tantangan ini, apa nih tips untuk pelaku usaha? Ya, yang pertama jangan takut pada perubahan ya, apalagi perubahan yang lebih baik. Kedua, pastikan usaha kita tersistem dengan baik, karena tadi buat bahan evaluasi. Yang ketiga, pilih sistem atau teknologi yang mendukung dan terpercaya seperti aplikasi kasir dari Trigonal Software. Oke. Ya, karena digitalisasi itu kunci untuk menghadapi persaingan di tahun depan 2025. Oke. Itu Mas Adit. Oke, siap Mas Aziz. Terima kasih nih atas waktunya di Ngopi kali ini. Oke Mas Adit, sama-sama. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Ingat kata Mas Aziz tadi, digitalisasi itu kunci untuk menghadapi persaingan di 2025. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.